Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法广播讲座 episode 17 Kisah Master Chen Huairang bagian kedua. Selanjutnya, Sifu ingin membahas percakapan terakhir antara Patriarki ke-6 dan Huairang. Patriarki ke-6 berkata, dikarenakan tidak ingin ternodai, jadi para Buddha pasti akan melindunginya. Anda dan saya juga begini. Ratnatara India, murid Anda akan memunculkan anak kuda. Dia akan menaklukkan semua orang. Jika manusia ingin membina diri, tapi tidak ingin ternodai. Jika Anda tidak ingin ternodai, maka para Buddha Bodhisattva akan melindungi Anda. Hunian, artinya Bodhisattva melindungi manusia. Anda begini, saya juga begini. Ratnatara India, inilah yang Patriarki ke-6 katakan pada Master Huairang. Sitian merujuk pada India. Apakah kalian tahu kisah perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci? Sebenarnya pada saat itu, mereka menuju ke India. Ratnatara di India adalah nama manusia. Ada orang semacam ini di India. Murid Anda akan memunculkan anak kuda. Suatu hari, murid Anda akan memunculkan anak kuda. Machu, anak kuda. Ini merujuk pada Master Chen Machu Taoyi. Itu adalah murid besarnya Master Chen Huairang, yaitu Machu Taoyi. Dia akan menaklukkan semua orang. Sa, di sini bukan artinya membunuh, tapi artinya menaklukkan semua orang. Dia bisa mengajari semua orang. Itu artinya Anda tidak perlu terburu-buru untuk mengatakannya. Ying Chai Nu Sin, artinya Anda pasti paham. Saya tidak perlu banyak bicara. Ini adalah arti dari perkataan ini. Wu Chu Su So, artinya tidak perlu terburu-buru untuk mengatakannya. Cukup tahu di dalam hati saya. Ying Chai Nu Sin, artinya Anda cukup tahu saja. Akan ada orang seperti ini, yaitu murid Anda. Dia sangat hebat nantinya. Dia bisa mengajari semua orang. Anda tidak perlu mengatakannya sekarang. Master Huairang melayani Patriarki ke-6 selama 15 tahun. Dia telah menjaganya selama 15 tahun. Pemahamannya terhadap Dharma semakin mendalam. Dia sangat rajin. Dia pergi membabarkan Dharma di Nanyue. Di Nanyue mendapatkan pembabaran ajaran Zen yang meluas. Pada saat itu, beliau diberi gelar oleh Kaisar dengan nama Master Zen Tahui. Zen membahas tentang kebijaksanaan. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan disebut Master Zen. Master Zen itu seperti seorang biksu yang memiliki kebijaksanaan. Master Zen memiliki murid yang ditempatkan di tempat tinggalnya. Totalnya ada 6 orang. Murid yang ditempatkan di tempat tinggalnya akan bisa mendapatkan peninggalan sejati. Peninggalan tersebut berupa makna dharma yang sebenarnya. Kediaman Machu Taoyi paling mewah. Dia memiliki satu murid yang bernama Machu Taoyi. Prediksi orang tersebut tepat. Lalu muncullah 2 aliran, yaitu aliran Lingqi dan aliran Weiyang. Semua itu disebar luaskan oleh Machu Taoyi. Ajaran Dharma ini diteruskan generasi demi generasi. Setelah mereka mempelajarinya, mereka mewariskannya kembali. Itu akan menjadi aliran tersendiri. Sangatlah wajar bagi aliran Dharma yang muncul satu persatu. Dia terus membabarkan Dharma. Segala ajaran menjadi satu, artinya agama Buddha tapi alirannya berbeda. Semuanya adalah manusia, tapi baju dan perkataannya berbeda. Master Huairang pernah memberitahu murid yang ditempatkan di tempat tinggalnya. Beliau memberitahu mereka, kalian berenam mendapatkan peninggalan dan pengajaran saya. Setiap orang memiliki kemampuan dan kekuatannya masing-masing.
Jika seseorang mendapatkan alis mata yang persis dengan Sifu, maka itu akan sangat agung. Namanya adalah Chang Hao. Yang kedua, jika seseorang mendapatkan matanya, maka orang tersebut bisa mengobservasi dan menjaga sesuatu dengan teliti. Orang ini bernama Cita. Jika seseorang mendapatkan telinganya, maka dia akan mudah mendengarkan kebenaran. Jika seseorang mendapatkan hidungnya, maka dia akan mudah mengetahui energi tersebut. Jika seseorang mendapatkan lidahnya, maka lidahnya akan menjadi lincah. Manusia berbicara mengandalkan lidah. Jika lidah seseorang sangat lincah, maka dia akan bisa berbicara dengan lancar. Jika seseorang mendapatkan hatinya, orang yang mendapatkan hatinya bernama San Kuchin. Dia paham tentang segala hal, dan dia bernama Tao Yi. Pada akhirnya, San Kuchin disebut sebagai Tao Yi. Dia adalah Macu Tao Yi. Dia berkata, segala dharma muncul dari pikiran. Jika tidak menempatkan pikiran, maka dharma tidak bisa ditempati. Jika Anda berhasil mencapai inti dari pikiran Anda, maka apapun yang Anda kerjakan akan lancar. Jika Anda tidak bertemu dengan akar kebajikan tertinggi, maka Anda harus berhati-hati. Dia sudah paham semua. Dia sudah berada di samping Master Huineng selama 15 tahun. Dia berkata bahwa segala dharma berasal dari pikiran kita. Itu artinya segala dharma berasal dari pikiran kita. Inilah yang kita sebut sebagai segala dharma dilahirkan oleh pikiran. Jika pikiran tidak memunculkan apapun, dikarenakan Anda bertemu dengan suatu hal di luar sana, jadi Anda baru bisa memunculkan pikiran ini. Setelah Anda melihat dinding dan orang yang membeli rumah di luar sana, pikiran Anda baru muncul. Jika Anda tidak melihat rumah tersebut, Anda tidak akan melahirkan pikiran tersebut. Semuanya mengantri untuk membeli sayur. Anda baru berpikir, sayur ini murah, saya mau membelinya. Bukankah semua dharma terlahir dari pikiran Anda? Apa arti dari pikiran tidak memunculkan apapun? Sifat sejati tidak melahirkan apapun. Dia memang kosong dan seperti sebuah kaca. Jika saya menghadap cermin ke arah bunga, maka pikiran saya akan ada satu pot bunga, kan? Jika cermin ini kosong, maka pikiran saya juga kosong. Apakah kalian mengerti? Pikiran tidak memunculkan apapun. Itu memang bersih. Hati memang bersih. Itu semua karena Anda telah melihat segala hal di dunia ini. Dharma tidak bisa ditempati. Segala hal di dunia ini tidak bersifat kekal. Apa yang bisa Anda bidik? Yang Anda bidik hanyalah kekosongan. Itu adalah kekosongan. Inilah titik kehebatan ajaran Zen. Jika Anda menggunakan ketulusan dan sifat sejatimu, hati yang baik, inti dari hati Anda disebut sebagai Sinti. Ini adalah tingkat kesadaran ke-9. Hanya ketika Anda mencapai tingkat kesadaran ke-9 Anda, maka apapun yang Anda kerjakan akan lancar. Segala hal yang Anda kerjakan akan lancar. Tingkat kesadaran ke-9 adalah Amara Vijana, Feiyu Sangken. Jika tidak bertemu dengan akar kebajikan, maka Anda harus berhati-hati. Apa arti dari Yi Shen Qi? Jika Anda tidak memiliki akar kebajikan yang tertinggi ini, maka Anda harus berhati-hati, janganlah menerobos. Master akan menyimpulkannya untuk kalian. Patriarki ke-6 bertanya pada Huairang, dari mana Anda datang? Ini bersifat ambigu. Sebenarnya dia bertanya, dari mana sifat sejati Anda berasal? Apa saja pemahamannya terhadap Dharma? Sangatlah hebat. Ketika Huairang berkata, dari Gunung Song. Dia berkata, apa artinya dari Gunung Song? Dia berkata, saya datang dari Gunung Song. Apakah mengerti? Dia dengan jujur memberitahunya, saya berasal dari Gunung Song. Tapi apa arti dari pertanyaan patriarki ke-6 yang sebenarnya? Siapa Anda? Untuk apa datang? Sekali dia berkata, saya datang dari Gunung Song. Lalu dia bertanya padanya, siapa Anda? Untuk apa datang? Sebenarnya di manakah itu? Mengapa Anda kemari? Sebenarnya patriarki ke-6 bertanya padanya, apakah Anda tahu dari mana sumber sejati itu berasal?
Dari mana sifat sejati Anda berasal? Apakah mengerti? Pada saat itu, dia tidak mengerti dan jatuh ke dalam kesesatan. Dia tidak paham. Setelah melewati pembelajaran dan penyadaran yang berlangsung 8 tahun, dia tiba-tiba merasa bahwa dirinya tersadarkan. Dia memberitahunya, terlihat seperti barang, itu adalah hal yang salah. Tidak peduli Anda bertanya tentang di mana Anda berasal, siapa Anda, semua ini salah. Huairang menunjukkan karakteristik terpenting dalam ajaran Zen. Apa karakteristik terpenting dari ajaran Zen? Itu adalah hal yang tidak bisa diungkapkan. Ajaran Zen menganggap bahwa segala hal tidak perlu dikatakan. Itu karena hal yang dikatakan akan berubah. Meskipun perkataan Anda benar, dia juga akan berubah. Meskipun perkataan Anda salah, dia juga akan berubah. Jadi itu tidak bisa diungkapkan. Janganlah dibahas. Pemahaman ajaran Zen adalah menggunakan hati kita untuk menaklukkan dan melampaui pemahaman kita sendiri. Hal utama dalam ajaran Zen adalah kegiatan psikologis. Dia tidak bersifat logis dan tidak bersifat objektif. Dia tidak memiliki logika. Ajaran Zen adalah angin sekaligus hujan, gerak sekaligus hening. Dia melampaui ruang waktu. Observasi intuitif antara waktu dan ruang sangatlah hebat. Dia adalah pengalaman sinestesia. Apa itu pengalaman sinestesia? Saya paham tentang kondisi pada saat itu, tapi saya tidak akan membahasnya. Itu adalah semacam non-utilitariannya alam bawah sadar. Itu adalah kesadaran yang tidak bisa kita raih. Setelah Anda mendapatkannya, Anda terlihat seperti tidak mendapatkannya. Ini adalah eksistensi semangat seseorang. Master berikan contoh sederhana pada kalian. Apa itu pengalaman sinestesia? Hari ini saya melihat orang itu, dan saya merasa dia lumayan baik. Tapi Anda tahu bahwa meskipun Anda merasa dirinya lumayan baik, tapi Anda tidak mendengar komentar orang lain pada dirinya. Setelah Anda mendengar komentar orang lain pada dirinya, Anda baru tahu apakah dirinya baik atau tidak. Apakah mengerti? Penilaian baik dan buruk terhadap dirinya adalah sebuah alam bawah sadar. Seorang penipu terlihat ceria di luar. Anda merasa dia sangat baik, padahal dia sedang menipumu. Ajaran Zen mengajari Anda untuk tidak menarik kesimpulan. Jangan terlalu cepat menilai sesuatu. Ini adalah sebuah objek atau semangat. Ini hal yang benar atau salah. Triloka diciptakan oleh pikiran. Segala ajaran diciptakan oleh kesadaran. Hal yang Anda lihat adalah hasil pemikiranmu. Semua dharma adalah hasil ciptaan kesadaranmu. Kesadaran benar, kalian adalah dharma. Sifu beritahu kalian, melakukan segala kebajikan dan tidak melakukan segala kejahatan adalah dharma. Itu pasti benar dan itu adalah kesadaran. Segala hal di dunia kebanyakan terbentuk dari sebab jodoh. Itu tidak bersifat kekal dan selamanya. Manusia yang terus memutari kelahiran dan kematian tidak akan tenang dan seimbang. Inilah mengapa kelahiran semua bayi pasti diawali dengan tangisan keras. Itu karena setelah mereka dilahirkan, mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa diandalkan di dunia ini. Mengapa? Setelah bayi dilahirkan, dia langsung menangis. Ketika dia berada dalam perut ibunya, dia tidak menangis. Dia mengandalkan tubuh ibunya. Setelah dia lahir, dia merasa dirinya jatuh dari udara, merasa kosong dan tak berdaya. Mengapa dia tidak bisa tenang dan seimbang? Itu karena dia memiliki ikatan karma buruk yang telah terakumulasi selama beberapa kehidupan. Permasalahan dan penderitaan. Penderitaan secara mental dan raga bukanlah akar dari kehidupan ini. Ajaran Zen memberitahu kita bahwa kita akan menjadi baik jika menderita secara fisik. Kita akan menjadi baik jika menderita secara mental. Yang paling utama adalah kualitas dirimu. Tidak peduli bagaimanapun sifat sejati Anda, akarmu harus benar. Apa itu kebahagiaan yang sempurna? Itu adalah menyingkirkan kepalsuan dan menyisakan kebenaran. Dikarenakan manusia memiliki hati yang bebas, itulah sebab ajaran Zen berkata,
menyingkirkan debu dan melihat kemurnian. Sebenarnya itu artinya Anda harus membersihkan permasalahan dan pikiran kacaumu dengan bersih. Orang yang membina ajaran Zen yang sesungguhnya adalah orang yang tidak ribut dengan orang lain. Dia tahu bahwa ini adalah hati yang membedakan. Dia tidak memiliki hati yang membedakan. Dia tahu bahwa segala hal akan mengalami perubahan. Jadi dia tidak pernah perhitungan dengan orang lain. Orang yang perhitungan dan tidak bisa berpikir dengan jernih akan merasa bahwa dunia ini adalah kiamat. Sebenarnya dia tidak memiliki kebijaksanaan dalam pembinaan ajaran Zen. Segala hal akan berubah. Seketika dia akan menjadi baik dan buruk, dan sebaliknya. Begitulah kehidupan manusia. Seketika dia menjadi bahagia dan sedih. Seketika dia bisa berpikir dengan jernih dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Jika Anda membesarkan dan melihatnya, bukankah itu bentuk dari tumimba lahir? Bukankah manusia adalah bentuk dari tumimba lahir? Seketika dia memuji ibunya, seketika dia memuji ayahnya, seketika dia menjelek-jelekan ibu dan ayahnya, seketika dia memuji ibu dan ayahnya, besok dia memuji ayahnya, dosanya dia menjelek-jelekan ibunya. Bukankah ini adalah bentuk dari tumimba lahir? Ini hanya masalah tingkat pembinaan saja. Ajaran Zen berkata, menyalurkan pikiran dengan pikiran. Mengapa? Ajaran Zen berkata, hanya Anda yang cukup tahu saja. Sama seperti kata orang, hanya kita sendiri yang mengetahui penderitaan yang kita alami. Sama seperti ikan yang berenang di air yang dingin dan panas. Dia tahu semua itu. Anda tahu baik buruknya perlakuan orang itu padamu. Anda sendiri yang paling mengerti. Anda bisa merasakannya. Kita yang mengetahui rasanya. Ajaran Zen memberitahu kita, apakah Buddha mencintai Anda? Apakah permohonanmu pada Bodhisattva dikabulkan? Anda sendiri yang paling mengerti. Apakah Bodhisattva mencintai Anda? Apakah pembacaan parita kalian manjur? Apakah mengerti? Sinling Paman juga ada ajaran Zen agar kalian memahaminya. Memahami kehidupan ini adalah sebuah samadhi. Setelah manusia mendapatkan kesadaran, Anda akan mendapatkan pertolongan yang besar dalam kehidupan sehari-harimu. Mengapa demikian? Ajaran Zen memberitahumu bahwa segala hal akan berubah. Ketika Anda tidak bisa berpikir dengan jernih, apakah hal itu akan berubah? Segala hal pasti akan berubah, benar kan? Tidak ada hal yang bisa menghalangimu. Itu karena Anda mendapatkan meditasi. Itu karena Anda tahu segala hal yang ada di dunia ini. Meskipun hari ini ada rintangannya, Anda akan bisa menyelesaikannya besok. Bahasa zaman sekarang disebut menyelesaikannya, kan? Itu akan berubah. Setelah Anda mendapatkan ajaran Zen, mental manusia akan bagus. Kita merasa bahwa segala hal yang ada di dunia ini akan berubah. Sifat sejati senantiasa sadar, membuktikan dharma. Percakapan terakhir Patriarki ke-6 dan Huairang adalah membahas pembuktian dharma dan hati kebudayaan. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Bai Hua Fofa Master Lu Jun Hong. Bergembira dalam dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.